Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Peranan dan Fungsi Ilmu Fikih sebagai Dasar Syariah dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Berpolitik. Materi pertama akan disampaikan oleh Koltin, materi kedua oleh Khoir, dan materi ketiga oleh Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koltin, NIM 2022105022, Prodi S1 Akuntansi, kelas reguler 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi dari ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum dengan didasari oleh dalil yang terperinci dengan syariat Islam. Selain itu juga mengatur kehidupan manusia dengan masyarakat dalam politik, bahkan dengan Tuhan sesuai syariat Islam. Tujuan dari ilmu fikih itu sendiri adalah untuk mengatur perbuatan maupun perkataan kita agar sesuai dengan syariah yang dituju. Selain itu, mendalami ilmu fikih, seseorang dapat menyelesaikan masalah di era globalisasi ini. Masalah yang datang sangat bermacam-macam. Mempelajari ilmu fikih membuat seseorang dapat yakin memutuskan sebuah masalah. Dengan mengamalkan syariah, ilmu fikih sendiri mengatur seluruh kegiatan seseorang berdasarkan dalil-dalil syariah yang berkembang di era sekarang. Indonesia memiliki ciri khas di mana hukum, sedangkan fikih itu sendiri sangat lekat dengan budaya Timur Tengah, sehingga dengan munculnya masalah-masalah yang terus datang, sehingga dapat memunculkan fikih di Indonesia yang dapat ditingkatkan dalam gerak masyarakat yang modern saat ini. Saya Khairatul Nadiroh, NIM 2022105021. Saya akan menyampaikan dasar syariah Islam. Syariah Islam merupakan perjalanan manusia yang sudah ditunjukkan oleh Allah SWT, yang merupakan peraturan ataupun hukum-hukum yang didasari dengan Al-Quran, hadis, kitab, dan lainnya. Hal ini bertujuan agar umat manusia harus melakukan kebaikan dengan cara yang baik dan tidak tersesat ke arah yang tidak baik. Namun ada juga para ulama yang mengartikan bahwa syariah adalah ketetapan Allah yang diberikan kepada manusia yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya maupun dengan sesamanya, sesuai dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 13. Tetapi pengertian tersebut terlalu luas sehingga membuat kajian agar dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Syariah Islam dibagi menjadi dua, yaitu taklifi dan wadli'i. Taklifi adalah ketetapan Allah yang berisi status hukum perbuatan. Menurut Imam Al-Haramain dalam Al-Waraqat menyebutkan bahwa terdapat 7 hukum taklifi. Yang pertama yaitu wajib. Wajib adalah perbuatan yang harus dilakukan. Jika tidak dilakukan akan mendapatkan siksa, dan jika mengerjakan akan mendapat pahala. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah merupakan perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapat pahala, dan jika tidak dilakukan tidak akan disiksa. Yang ketiga yaitu makruh. Makruh adalah perbuatan yang jika tidak melakukannya akan mendapatkan pahala, dan jika melakukannya pun juga tidak mendapat siksa. Yang keempat yaitu sahih. Sahih merupakan berkaitan dengan keberlangsungan atau keterangan. Yang kelima yaitu mubah. Mubah adalah suatu perbuatan yang memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukannya atau meninggalkannya apabila dilakukan jika dijanjikan ganjaran pahala, bila ditinggalkan tidak akan mendapat dosa ataupun siksa. Yang keenam yaitu batal. Batal adalah suatu perkara yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum syariah, seperti sholat yang dikerjakan dengan rukun dan syarat yang tidak sesuai. Yang ketujuh
yaitu haram. Haram adalah sesuatu yang dilarang, maka dapat disimpulkan bahwa makanan haram adalah makanan atau suatu benda yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam, dan apabila tetap mengonsumsinya, maka ia berdosa. Hukum wad'i adalah perintah Allah yang berkaitan dengan penetapan sesuatu sebagai sebab, syarat, penghalang bagi yang lain. Macam-macam hukum wad'i ada 3, yaitu sebab, syarat, dan mani. Sebab adalah tanda hingga lahirnya hukum Islam. Tanda-tanda sebab, misal tanda balik merupakan sebab bagi kewajiban hukum Islam. Syarat adalah ibadah atau perkara syariah lazimnya mewajibkan adanya syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya syarat, perkara itu batal dan tidak boleh dikerjakan. Mani atau penghalang adalah jika seorang dibebankan perkara syariat, namun karena adanya penghalang perkara itu menjadi batal. Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa sebenarnya ilmu fikih dan syariah Islam memiliki perbedaan, meskipun perbedaan itu masih jarang yang mengetahui. Namun kita sebagai masyarakat jangan sampai tidak mengetahui perbedaan tersebut. Perbedaan tersebut dapat kita lihat dari cakupan ruang lingkupnya, di mana syariah Islam mencakup semua perilaku dan perbuatan manusia, sedangkan ilmu fikih hanya mencakup lingkaran kecil yang mengurusi apa yang umumnya diketahui sebagai tindakan hukum. Lebih ringkasnya lagi, syariah sebagai wahyu dan ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sedangkan fikih adalah penalaran dan dedikasi yang ditegakkan oleh manusia. Saya Citra Fahmi Nugrahani NIM 2022105-012 akan mempresentasikan tentang ilmu fikih dalam kehidupan bermasyarakat dan berpolitik. Setelah mempelajari ilmu fikih dan syariah Islam di atas, dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah dengan meningkatkan kualitas iman kita dengan cara yang pertama, yaitu sholat 5 waktu. Hal ini dapat menjadikan kita pribadi yang lebih disiplin dan lebih tepat dan lebih menghargai waktu. Yang kedua, menghindarkan kita dari suatu opini tanpa alasan. Hal ini dikarenakan setelah kita mempelajari tentang syariah Islam, jika kita dihadapkan oleh suatu masalah, kita dapat memberikan opini kita berdasarkan syariah Islam, tanpa mempercayai opini orang lain yang belum tentu benar. Yang ketiga, menjadikan pribadi yang terus belajar, dikarenakan setelah kita sebagai umat manusia memang sepantasnya untuk terus belajar. Semua akan terasa percuma jika kita tidak menggunakannya ataupun mempelajarinya sebagaimana mestinya. Ilmu fikih selain mengatur kegiatan kita dalam bermasyarakat, juga mengatur dalam kegiatan berpolitik. Dalam melakukan kegiatan berpolitik, belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran ilmu fikih, dikarenakan politik tidak jarang yang melakukan kegiatannya yang sangat menyimpang. Namun Islam sangat terbuka dengan politik yang senantiasa bisa melengkapi sesuai dengan konsep Islam dan tidak bertentangan. Peranan ilmu fikih dalam berpolitik adalah sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi hukum yang dibuat apakah sudah sesuai dengan kerangka legal polis untuk mencapai tujuan negara. Bentuk formalisasi pengembangan hukum Islam yaitu menjadikan hukum Islam sebagai substansi atau peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan melalui upaya politik dalam proses legislasi. Melalui formalisasi, hukum Islam tidak hanya hidup di masyarakat, tetapi juga menjadi hukum positif yang diberlakukan oleh negara. Politik hukum nasional harus berlandaskan pada kerangka dasar, yaitu sejalan dengan cita-cita bangsa dan negara sesuai dengan Pancasila. Dan tujuan negara pun harus terpenuhi agar terlaksananya roda pemerintahan yang baik. Syariat Islam juga berperan menjadi pembatas akan suatu hukum agar sesuai dengan norma dan menghindari adanya pemberian kewenangan yang melewati batas dari yang seharusnya. Ketika ada kewenangan yang melewati batas, maka akan terjadi penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Sebagai contohnya, gaya kepemimpinan otoriter atau bahkan lebih parahnya lagi adalah gaya kepemimpinan totaliter yang dilakukan oleh kepemimpinan Korea Utara.
Syariat Islam memiliki peran yang penting untuk mencegah hal ini terjadi demi terlaksananya cita-cita dan tujuan bangsa dan negara serta terpenuhinya 5 hak dasar hak asasi manusia, yaitu yang pertama hak beragama, yang kedua hak hidup, yang ketiga adalah hak intelektual, yang keempat hak turun-temurun, dan yang kelima adalah hak harta. Sehingga kemungkinan terciptanya kesejahteraan sosial menjadi nyata itu cukup tinggi. Peranan ini juga memerlukan antusiasme atau peran aktif dari masyarakat itu sendiri, khususnya para generasi muda, calon penerus bangsa yang kelak akan memimpin bangsa ini di masa depan. Dengan dimulai dari pengaplikasian syariat Islam di lingkungan rumah, sekolah hingga kampus akan membentuk karakter yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.